Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Kolose 1 ayat 3 sampai ayat 14. Adapun tema yang akan kita renungkan dari nas kita ini adalah memahami kehendak Tuhan. Mari kita mulai renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita ini sebagaimana terpampang di layar di hadapan kita. Saya berdoa kiranya kita bukan hanya membaca versi terjemahan baru yang ada di layar di hadapan kita, namun kita juga membaca dari versi bahasa Indonesia sehari-hari dan dari versi firman Allah yang hidup. Memahami kehendak Tuhan. Mengapa kita harus memahami kehendak Tuhan? Jawaban singkatnya adalah karena Tuhan Allah Bapa di surga, pencipta langit dan bumi dan pencipta kita semua, melalui firman Tuhan, melalui Alkitab, menghendaki kita semua untuk memahami dan menghidupi kehendak Tuhan. Bagi kita semua yang saya imani adalah pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru, salah satu penjelasan Alkitabiah dari mengapa kita harus memahami kehendak Tuhan adalah sebagaimana dinyatakan oleh firman Tuhan di Galatia 2 ayat yang ke-19 dan di ayat yang ke-20. Dengan membaca kitab suci, saya menyadari bahwa saya tidak akan mungkin diperkenan di hadirat Allah dengan berusaha menaati hukum-hukumnya, karena saya pasti akan gagal. Saya sadar bahwa Allah menerima kita melalui iman kepada Kristus. Saya sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Dan yang hidup bukan lagi saya, melainkan Kristus yang hidup di dalam saya. Sedangkan hidup yang sekarang saya miliki dalam tubuh saya ini adalah hasil iman saya kepada Anak Allah yang mengasihi saya dan memberikan dirinya sendiri bagi saya. Ayat-ayat ini adalah dari versi firman Allah yang hidup. Kedua ayat ini secara tersurat dan tersirat menjelaskan kepada kita bahwa setiap orang yang atas kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa di surga beriman kepada Kristus, orang termaksud disalibkan bersama dengan Kristus, yang artinya adalah orang termaksud sudah tidak lagi hidup di dalam dirinya sendiri. Yang hidup di dalam diri orang termaksud adalah Kristus. Dengan demikian, salah satu dari penafsiran akan ayat-ayat ini, hanya kehendak Kristuslah yang hidup di dalam diri orang termaksud. Orang termaksud sudah mati. Orang mati tidak mempunyai kehendak. Yang hidup di dalam diri orang termaksud adalah Kristus. Dengan demikian, hanya kehendak Kristuslah yang ada di dalam diri orang termaksud. Lalu apakah arti dari kenyataan Alkitabiah di dalam kehidupan orang-orang percaya ini? Di dalam diri setiap pengikut Kristus ini, di dalam diri masing-masing kita yang mendengarkan suara saya ini, yang saya imani adalah pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Firman Tuhan, Alkitab, menunjukkan kepada kita bahwa kehendak Kristus adalah
kehendak Tuhan. Artinya, kehendak Kristus yang ada di dalam diri kita adalah sama dengan kehendak Tuhan di dalam diri kita. Setiap orang percaya, setiap pengikut Kristus harus mengetahui kehendak Kristus di dalam diri si orang percaya itu. Harus mengetahui kehendak Tuhan di dalam diri orang percaya itu. Mari kita renungkan lebih lanjut seluk-beluk mengenai kehendak Tuhan dan mengetahui serta menghidupi kehendak Tuhan itu. Mari kita memulainya dengan kita bersama-sama merenungkan akan apa yang terjadi pada setiap orang percaya ketika orang percaya termaksud memahami dan menghidupi kehendak Tuhan. Firman Tuhan di Kolose 1 ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah secara tersurat dan tersirat, menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang percaya yang memahami dan menghidupi kehendak Tuhan, ia layak hidup di hadapan Tuhan. Ia berkenan kepada Tuhan dalam segala hal yang dihidupinya. Ia memberi buah dalam segala pekerjaan baik yang dihidupinya. Ia bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagaimana dinyatakan di ayat 11, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, yang dilanjutkan sebagaimana di ayat 12, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Ayat-ayat ini secara tersurat dan tersirat menunjukkan pula kepada kita bahwa si orang percaya termaksud dikuatkan oleh Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan untuk menanggung segala sesuatu. Segala sesuatu ditafsirkan pula sebagai segala macam pergumulan, pencobaan, penderitaan. Ia menanggungnya dengan tekun dan sabar. Ia juga diberkati dengan kemampuan dan perlakuan mengucap syukur dengan sukacita kepada Tuhan Allah Bapa di surga atas setiap kejadian yang terjadi di dalam kehidupan si orang percaya ini. Firman Tuhan ini juga menunjukkan secara tersirat bahwa yang terjadi pada orang percaya yang memahami dan menghidupi kehendak Tuhan, sebagaimana di ayat 10, ayat 11, dan ayat 12, semuanya itu adalah oleh kuasa kemuliaan Tuhan. Bukan oleh kemampuan si orang percaya itu, namun oleh kuasa Tuhan, melalui Roh Kudus Tuhan, atas Tuhan Yesus Kristus, yang berkarya di dalam diri orang percaya itu. Artinya, si orang percaya itu harus berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan, kepada Roh Kudus Tuhan,
pada saat Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan tengah berkarya di dalam kehidupan si orang percaya ini. Berkarya macam apa yang kita bicarakan ini? Berkarya yang perwujudannya adalah setiap kejadian yang terjadi pada si orang percaya ini, sebagaimana di ayat 10, ayat 11, ayat 12. Selanjutnya mari kita renungkan bersama akan bagaimana seorang percaya memperoleh pemahaman akan kehendak Tuhan, atau lebih tepatnya bagaimana Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan berkarya di dalam kehidupan diri seorang percaya, sehingga si orang percaya itu memperoleh berkat dari Tuhan yang adalah pemahaman akan kehendak Tuhan. Firman Tuhan di Kolose 1 ayat 9 secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita akan hal ini, yaitu atas kasih karunia yang dari Tuhan saja dan atas permintaan dari orang-orangnya Tuhan. Tuhan memberkatkan segala hikmat yang benar. Tuhan memberkatkan pula segala pengertian yang benar kepada setiap orang percaya, sehingga setiap orang percaya itu mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ayat 9 ini juga menunjukkan kepada kita bahwa hikmat dan pengertian ini dimintakan kepada Tuhan. Artinya bukan hikmat yang datangnya dari manusia, bukan pengertian yang datangnya dari manusia, namun hikmat dan pengertian yang datangnya dari Tuhan sendiri melalui Roh Kudus Tuhan yang diberkatkan ke dalam diri orang percaya. Untuk gampangnya, pengetahuan akan kehendak Tuhan itu datangnya dari Tuhan, diberkatkan oleh Tuhan kepada orang percaya. Lebih jauh mengenai bagaimana Tuhan memberkatkan pemahaman akan kehendak Tuhan kepada orang percaya ini, mari kita renungkan ayat-ayat berikut. Di 1 Kolose ayat 2 dan ayat 4. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, secara tersurat dan tersirat, menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan hanya memberkatkan berkat akan pemahaman kehendak Tuhan ini kepada saudara-saudara yang percaya dalam Kristus, kepada saudara-saudara yang beriman dalam Kristus. Yang saya imani adalah kita semua yang mendengarkan suara saya ini. Dengan kata lain, mereka yang tidak percaya, tidak beriman kepada Kristus, mustahil bagi mereka untuk memahami kehendak Tuhan. Perwujudan dari orang-orang yang percaya, yang beriman kepada Kristus adalah atas karya dari Roh Kudus Tuhan di dalam diri orang-orang beriman ini. Orang-orang ini hidup kudus, orang-orang ini hidup mengasihi, baik mengasihi Tuhan maupun mengasihi sesama manusia.
Firman Tuhan di ayat 5 dan ayat 6, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya, secara tersurat dan tersirat, menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan hanya memberkatkan pemahaman akan kehendak Tuhan atas orang percaya hanya kepada mereka, hanya kepada saudara-saudara yang menghidupi firman kebenaran, yang menghidupi Injil. Secara tersirat, ayat-ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa seorang percaya menghidupi firman kebenaran, menghidupi Injil, menghidupi Alkitab adalah hanya karena kasih karunia Tuhan. Dengan kata lain, menghidupi firman kebenaran, menghidupi Injil, menghidupi Alkitab adalah karya Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Artinya, seorang percaya dapat menghidupi firman kebenaran, menghidupi Injil, menghidupi Alkitab adalah hanya dengan berserah diri untuk dipakai oleh Tuhan, oleh Roh Kudus Tuhan, pada saat Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan tengah berkarya di dalam kehidupan si orang percaya ini. Karya apakah yang dimaksud di sini? Karya Roh Kudus Tuhan di dalam membuat orang percaya ini berkemauan untuk membaca, untuk dapat mengerti, dan untuk melakukan firman Tuhan ini, melakukan Injil ini, melakukan Alkitab ini. Demikianlah kasih karunia yang datangnya dari Tuhan ini yang membuat Tuhan memberkatkan pemahaman akan kehendak Tuhan kepada setiap orang percaya. Adapun permintaan yang dimintakan oleh orang-orangnya Tuhan kepada Tuhan, agar Tuhan memberkatkan kepada orang-orang percaya pemahaman akan kehendak Tuhan adalah sebagaimana di Kolose 1 ayat 9, yaitu kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu meminta kepada Tuhan. Permintaan ini dilakukan oleh orang-orangnya Tuhan dengan cara mereka berdoa dengan tiada henti-hentinya kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberkatkan pemahaman akan kehendak Tuhan kepada orang-orang percaya. Demikianlah Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, akan memahami kehendak Tuhan. Selanjutnya saya akan mengajak kita semua untuk menutup renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan beberapa poin penutup berikut. Poin penutup pertama untuk kita renungkan bersama adalah bagi mereka yang tidak memahami kehendak Tuhan, sehingga dengan demikian mereka tidak menghidupi kehendak Tuhan. Apakah akibat dari mereka tidak memahami dan tidak menghidupi kehendak Tuhan ini?
Mari kita renungkan. Firman Tuhan di Kolose 1 ayat 10 secara tersirat menunjukkan kepada kita bahwa bagi mereka yang tidak memahami kehendak Tuhan, sehingga mereka ini menghidupi kehidupan mereka bukan berdasarkan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Artinya mungkin saja mereka ini menghidupi kehidupan mereka atas kehendak diri mereka sendiri terhadap kehidupan mereka sendiri. Atau mungkin mereka menghidupi kehidupan mereka atas kehendak orang lain. Orang lain ini bisa berupa bos di tempat mereka bekerja, guru di tempat mereka bersekolah, pemimpin kelompok sosial di mana mereka bergabung di dalam kelompok sosial itu, motivator-motivator hebat yang ternama di mana mereka mengidolakan orang-orang ini. Buku-buku yang mereka baca yang bukan Alkitab, tayangan-tayangan di media sosial, di YouTube, di televisi, dimanapun yang datangnya bukan dari Tuhan, bukan dari firman Tuhan. Terhadap mereka-mereka yang tidak memahami kehendak Tuhan, sehingga mereka tidak menghidupi kehendak Tuhan ini, firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa mereka-mereka ini tidak layak di hadapan Tuhan, dan mereka-mereka ini tidak berkenan kepada Tuhan dalam segala hal. Mereka-mereka ini tidak akan berbuah dengan buah-buah yang memuliakan Tuhan di dalam setiap pekerjaan apapun yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Dan mereka ini tidak mungkin memiliki pengetahuan yang benar akan Tuhan. Artinya mereka ini tidak mungkin memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak mungkin mereka dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan di Kolose 1 ayat 11 menambahkan, mereka yang seperti ini tidak akan dikuatkan oleh kuasa Tuhan di dalam mereka menanggung pergumulan, pencobaan, penderitaan di dalam kehidupan mereka. Orang-orang yang seperti ini, mereka juga tidak tahu bagaimana bersukacita di dalam menghadapi kehidupan ini, baik atas berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan, maupun atas pergumulan, pencobaan, dan penderitaan yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak tahu untuk bersukacita di atas kehidupan mereka itu. Poin-poin penutup terakhir untuk kita renungkan di dalam renungan kita kali ini adalah bahwa hanya dengan seorang percaya, hanya dengan kita semua memahami dan menghidupi kehendak Tuhanlah, maka hal-hal berikut sebagaimana di Kolose 1 ayat 12, ayat 13, dan ayat 14 akan menjadi kehidupan orang percaya termaksud. Firman Tuhan secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa hanya mereka yang memahami dan menghidupi kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka ini menghidupi kehidupan mereka sesuai dengan
rancangan Tuhan yang akan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang, yang akan dilepaskan dari kuasa kegelapan, yang akan dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus, yang akan menerima penebusan dari Tuhan Yesus, yaitu yang akan menerima pengampunan dosa. Setelah merenungkan dengan seksama firman Tuhan yang adalah nas kita kali ini, mari kita bersama-sama mengakhiri renungan kita ini dengan kita merenungkan penerapan berikut, yang untuk lebih lengkap dan lebih jelasnya, saya mengajak kita semua untuk menyimak ulasan-ulasan video YouTube di channel ISM-MBC, sebagaimana terpampang di layar di hadapan kita, yang mana ulasan-ulasan video YouTube di channel ISM-MBC ini juga mengulas mengenai karya-karya Tuhan, karya-karya Roh Kudus Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Akan penerapan untuk renungan kita kali ini pada intinya adalah, wahai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, wahai kita semua, marilah kita berdoa setiap saat dengan khusyuk, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan berkenan selalu memberkatkan kepada kita semua orang-orang percaya ini kemauan, kemampuan, dan perbuatan yang membuat kita untuk selalu semakin dikuatkan dalam iman dan dalam percaya kepada Kristus, dan untuk selalu menghidupi firman Tuhan, menghidupi Injil, menghidupi Alkitab dengan taat, serta untuk selalu berserah diri untuk dipakai oleh Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan pada saat Roh Kudus Tuhan sedang berkarya di dalam kehidupan kita semua. Perwujudan dari penerapan ini termasuk umat Tuhan atas urapan dari Roh Kudus Tuhan selalu membaca, mengerti, dan menghidupi dan melakukan firman Tuhan. Umat Tuhan, kita semua melakukan perintah-perintah Tuhan dengan taat, menjauhi larangan-larangan Tuhan dengan taat, yang semua itu adalah atas urapan dan bimbingan dari Roh Kudus Tuhan. Saya mengimani jika kita semua pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru, menghidupi firman Tuhan yang baru saja kita renungkan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita, Tuhan Yesus kita semakin dimuliakan dengan luar biasa. Amin.